Demikian hukum Allah, kita muliakan Tuhan. Pujian Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 25-26. Demikian berita anugerah Allah, kita muliakan Tuhan. Pujian hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Coba Tuhan, dalam peristiwa duka cita yang boleh dialami oleh keluarga Sihotan Bakumawa di tempat ini, dalam rasa seperasaan dan sepenanggungan di dalam Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia bagi keluarga. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, muliakan Tuhan. Pujian sering kutanya pada diriku, mari kita memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap.
Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kerendahan hati di hadapan-Mu, kami datang menaikkan syukur atas kemurahan Tuhan yang terus memberi penguatan dikala kami ada dalam kesusahan hidup, menyadarkan kami bahwa hidup ini ada batasnya. Sekali waktu kami pun akan tiba pada giliran masing-masing melalui peristiwa kematian yang boleh terjadi dan dialami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyatakan kuasa, kedaulatan Allah boleh berlaku di tengah-tengah hidup kami. Manakala peristiwa kematian boleh menimpa dan dialami oleh keluarga si Hotang Bagumawa di tempat ini, dalam kemanusiaan keluarga dan kami semua, tentunya mereka dan kami ada dalam duka cita yang amat mendalam ketika harus ditinggalkan suami, papa, saudara yang kami cintai, Bapak Aposan si Hotang almarhum. Namun kami percaya ada pengharapan bagi umat yang beriman dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, bahwa kehidupan ini ada dalam pengaturan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan sosok suami, papa, saudara kekasih kami, Bapak Aposan si Hotang. Selama hidupnya dia boleh berkarya dalam kehidupan ini, dalam pengabdian dan baktinya terhadap keluarganya, terhadap gereja Tuhan, bahkan terhadap bangsa dan negara sebagai tenaga pendidik. Dalam seluruh pelayanan yang telah ia kerjakan di hadapan Tuhan, pastilah Tuhan melihat dan memperhitungkan semua itu. Balas berkat dalam kehidupan keluarga, istri dan anak-anak yang masih ada hidup untuk menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, dalam kebersamaan kami boleh datang di tempat ini untuk memberi penghiburan dan dukungan, simpati dan empati bagi keluarga duka. Biarlah kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Siapapun kami yang boleh datang di sini akan senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Pemerintah Kecamatan Poso Pesisir Selatan, pemerintah Desa Betalemba, pegawai, karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Persatuan PGRI, Perhimpunan Kerukunan Batak, seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saudara bersaudara, baik kami yang ada di Desa Betalemba maupun yang berasal dari tempat lain, kami boleh meringankan langkah untuk rasa sebeban sepenanggungan dengan keluarga duka di tempat ini. Mau mengingatkan kepada kami semua juga akan ada waktunya kami pun akan diberi penghiburan dalam hidup ini dari saudara-saudara kami. Karena itu kehadiran kami di sini Tuhan terus memberi penguatan, penghiburan, terlebih penghiburan dari Tuhan berlaku di rumah duka ini. Terima kasih Tuhan, terus memberkati keluarga duka dalam pengharapan iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai, melindungi, menjaga keluar masuk mereka. Tuhan akan tetap bersama-sama dalam seluruh rancangan-rancangan hidup dan perjuangan kehidupan ke depan. Ada Tuhan yang akan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Demikian kehidupan mereka di masa muda. Tuhan terus memberkati harapan-harapan kerinduan di masa muda. Bahkan adik terkasih mereka Chandra yang masih kecil, dia akan bertumbuh dalam kasih pemeliharaan Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang selalu mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Dia akan selalu menolong dan mengangkat keluarga ini untuk selalu dimenangkan dalam segala peristiwa hidup dan selalu mengaku Tuhan tidak pernah salah, Tuhan baik dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, keluarga dan kami semua diberi kemampuan untuk menerima kenyataan ini. Kami akan membaca firman-Mu. Berilah firman-Mu itu pelita bagi kami, suluh pada jalan kami. Kami mohon semua ini dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-44. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan berkata, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dialah yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian bagian firman Tuhan yang mendasari perhimpunan peribadatan kita di siang hari ini. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sudah sekian lama Bapak Haposan Sihotang dalam keadaan sakit. Dan dalam upaya keluarga untuk merawat, mendampingi dengan penuh kasih sayang,
bahkan berupaya berobat ke rumah sakit umum daerah Poso. Dan dalam kehendak Sang Pemilik hidup ini, menghentikan segala bentuk penderitaan di dunia ini dengan jalan kematian, walaupun ini tak senada dengan keinginan hati keluarga, tetapi itulah yang terbaik bagi Tuhan. Di usia 63 tahun 11 bulan 15 hari batas hidup saudara kita Bapak Haposan Sihotang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Upaya dokter dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan keluarga tentunya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, namun Tuhan berkehendak untuk menghentikan segala bentuk penderitaan di dunia ini, sakit penyakit, tentunya dengan jalan kematian itu. Bapak Haposan Sihotang adalah sosok yang memiliki selera humor, Bapak Ibu Saudara. Masih membekas di ingatan saya ketika Bapak terkasih harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso pada tanggal 9 September 2022, ketika kita juga masih ada dalam rasa syukur terima kasih di hadapan Tuhan, pengucapan syukur jemaat atau padungku di Klasis Poso Pesisir. Di ruangan UGD ada beberapa kali Bapak terkasih harus bercanda ketika juga saudara-saudara kandung video call dari Medan dan beberapa tempat yang ada. Bapak terkasih hanya dia mendengar tanpa banyak memberi respon melalui kata-kata karena kondisi dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Ketika anak terkasih si sulung Ucok bilang, "Pak, mau bilang apa sama Dora?" Pertanyaan ini berulang kali dipertanyakan, termasuk kami juga bertanya mau bilang apa. Tidak menjawab, tubuhnya dalam keadaan lemah. Tapi tiba-tiba Bapak terkasih berkata, "I love you." Ungkapan hati yang pendek bahwa ia mengasihi, mencintai saudara-saudara keluarganya, walaupun terpisah dengan jarak dan tempat yang harus memisahkan mereka, tetapi ada ungkapan, "Aku mencintai kalian." Saudara-saudara, dalam kondisi tubuhnya yang lemah ini juga dia ambil HP, tindis-tindis, kemudian tanya lagi, "Siapa mau ditelepon?" Bapak Ucok bilang, "Mau telepon cewek di gunung." Ini canda yang terakhir saya dengar, walaupun mungkin masih ada canda yang harus diungkapkan Bapak terkasih walaupun dalam kondisi tubuhnya yang sementara melemah. Dalam kondisi tubuhnya yang lemah, ia mau menunjukkan bahwa punya semangat untuk sembuh, mau menunjukkan kepada istri dan anak-anak keluarganya yang mendampingi akan semangat hidupnya. Dalam keadaan sakit pun ia masih bisa membawa keluarganya untuk tertawa, tersenyum oleh karena candanya. Perpisahan dengan orang yang dikasihi dan dibutuhkan merupakan hal yang menyakitkan hati dan perasaan setiap orang. Dan sudah barang pasti setiap orang tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Karena bagaimanapun juga hidup seseorang pastilah membutuhkan orang lain dalam memecahkan persoalan hidup yang dihadapi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi yang membutuhkan jawaban dari orang lain, membutuhkan jawaban dari suami, papa tercinta. Sepertinya hancur tulang-tulang, perasaan sakit menghadapi kenyataan ini. Dukungan-dukungan moral dan material dari semua pihak yang ada. Bagi orang percaya, kita meyakini bahwa penghiburan sejati, penghiburan yang sungguh-sungguh memberi kita kekuatan adalah yang berasal dari Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus datang dan merasa sepenanggungan dengan keluarga duka di tempat ini. Saya sering berkata solidaritas Allah berlaku ketika ada kedukaan, penderitaan, kesusahan yang boleh kita alami dalam kehidupan ini. Kita yang masih tinggal tentunya akan melihat contoh dan teladan bakti, pelayanan, pengabdian
yang telah ditorehkan Bapak terkasih. Banyak yang telah berhasil karena Bapak ini telah mencerdaskan anak-anak bangsa. Banyak yang telah dilakukannya juga untuk gereja Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Banyak yang telah dilakukannya untuk keluarga selama hidupnya. Memotivasi keluarga untuk terus semangat dalam iman, percaya bahwa mereka tidak tinggal sendirian tetapi ada Tuhan yang akan selalu ada di rumah duka memberikan penghiburan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman. Terima kasih karena Engkau telah memberikan penghiburan sejati bagi keluarga duka. Kami pun percaya bahwa keluarga Siwa Tambak Lawa bersama rumpun keluarga, baik yang ada di Betalemba maupun yang berada jauh di tempat lain, terus mereka diberi penghiburan dari Tuhan. Mama Ucok, Ferdi, Kiki dan Chandra akan melalui hari-hari hidup ini selanjutnya dalam pertolongan dan pengasihan yang dari Allah. Tentunya Tuhan selalu sama-sama ada dengan mereka, dan kami pun percaya mereka akan menatap masa depan ke depan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini, dan saatnya kami pun juga mempersiapkan keluarga dan kami semua akan mengantar jenazah ini untuk dimakamkan. Beri kekuatan iman bagi keluarga, dan kami semua tetap siap hanya di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, memberkati semua pelayanan yang boleh kami kerjakan di hari ini. Orgelis pemandu lagu, bahkan semua yang bertugas, Tuhan selalu memberkati. Kami pun percaya sesuai talenta kami masing-masing, kami akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami persembahkan untuk Tuhan, kami akan selalu dihidupkan dalam anugerah pengasihan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, mempersiapkan keluarga dan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan kepada keluarga untuk memberi kesaksian puji-pujian. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Bapak. Terima kasih kesaksian pujian yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah salah. Tuhan memberkati keluarga yang ada. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Filipi 3 ayat 20-21. Karena itu kiranya pihak keluarga sebentar merelakan peti jenazah ini ditutup, dan sebelumnya diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang masih berkerinduan untuk menatap wajah yang terakhir dari almarhum. Dan sesudah itu kami pun akan menyerahkan kepada PGRI untuk melaksanakan upacara sipil pelepasan jenazah.
Rangkai air mataku jadi bermata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Dan disampaikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia yang berkenan hadir pada saat ini beserta ASN yang aktif maupun yang sudah bergabung supaya bisa mendekat peti jenazah karena sebagai penghormatan dan penghormatan kami kepada jenazah. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Masih kuat kayak gini. Kayak gini. Oke. Tadi pagi di luar. Keluar mau. Ayo. Di atas. Bawa ini. Ini bukan bisa disorongkan ini. Coba bantu. Upacara pemberangkatan secara sipil jenazah almarhum Bapak Haposan Sihotang hari ini Kamis 15 September 2022 dimulai. Pasukan disiapkan, pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara sipil pemberangkatan almarhum Bapak Haposan Sihotang SPD segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Penyerahan jenazah oleh keluarga kepada pembina upacara. Penyerahan sumbangan duka yang akan diserahkan oleh Ketua PGRI Kecamatan Poso Pesisir. Penutupan peti jenazah dengan bendera merah putih. Maka pegang maju. Jalan. Hati.
SPD. Hak. Hadap kiri, hadap kanan. Hak. Sambutan Bupati Poso. Sambutan tertulis Bupati Poso pada acara pemakaman sipil Bapak Haposan Sihotan SPD. Salam, selamat siang untuk kita semua. Meskipun kita pada saat ini dalam suasana duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Haposan Sihotan SPD yang telah pergi mendahului kita semua. Namun kita pun patut berucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima peristiwa duka ini, khususnya keluarga almarhum tercinta. Untuk itu, selaku pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Poso, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Haposan Sihotan SPD. Kepergian almarhum untuk selama-lamanya merupakan takdir dan ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun kita sangat menyayangi dan mencintai almarhum, namun Tuhan lebih menyayangi almarhum sehingga Dia pun menjemput untuk diperistirahatan selama-lamanya di Taman Firdaus. Semasa hidupnya ketika mengabdikan diri, yang tinggal kenangan hendaknya menjadi penyejuk hati bagi kita yang ditinggalkan untuk meneruskan cita-cita dan pengabdiannya membangun daerah ini lebih baik lagi. Pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan negara serta daerah dan masyarakat yang telah dilakukan oleh almarhum semasa tugasnya semoga menjadi buah yang manis untuk kita kenang sebagai memori yang terindah dalam hidup almarhum, serta doa penghiburan kepada almarhum dan keluarga merupakan bakti nyata bahwa almarhum semasa hidupnya adalah orang yang baik dan menjadi panutan di tengah lingkungan masyarakat, sehingga wajarlah kiranya para pelayat berdatangan di tempat ini menyampaikan salam perpisahan sekaligus memberikan doa yang terbaik untuk almarhum. Akhirnya segala buah karya bakti almarhum semasa hidupnya mari kita lanjutkan dan teruskan sebagai amal perbuatan yang akan kita tuai di akhir hayat kita. Sekian sambutan saya. Kiranya kita semua yang ditinggalkan oleh almarhum dapat menerima cobaan ini dengan ikhlas dan sabar dan tetap mengharapkan bimbingan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Bupati Poso, Dr. Verna Gladys Mary Ingriwan, tertanda. Pada hari ini, Kamis 15 September 2022, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Poso melepas kepergian almarhum Haposan Sihotan SPD NIK 1979-1979-03-1006. Pangkat terakhir Pembina 4A sebagai guru olahraga di SMP Negeri 1 Poso Pesisir. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dan pengabdiannya. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan penghiburan. Atas nama Bupati Poso, Camat Poso Pesisir Selatan, Alexander Menono Esos. Pembacaan daftar riwayat hidup kedinasan dan kepangkatan. Riwayat
kepangkatan dan kedinasan Bapak almarhum H. Sihotang sebagai berikut. 1. CPNS 1 Maret 1979. Golongan 2A 1 Desember 1980. Pengatur muda tingkat 1 2B 1 Oktober 1983. Pengatur 2C 1 Oktober 1987. Pengatur tingkat 1 2D 1 Oktober 1991. Penata muda 3A 1 April 1995. Penata tingkat 1 3B 1 Oktober 1997. Penata 3C 1 Oktober 2001. Penata tingkat 1 3D 1 April 2003. Pembina 4A 1 Oktober 2005. Riwayat pekerjaan dalam kurun waktu tahun 1979 sampai 2015. Almarhum bertugas di SMP Negeri 2 Poso, SMP Negeri 1 Poso Kota Selatan, SMP Negeri 5 Poso, SMP Negeri 4 Poso Pesisir, dan pada tahun 2016 sampai 2018 di SMP Negeri 1 Kasigunju. Dan tahun 2018 memasuki Purna Bakti dan menerima Satya Lencana Karya Satya dengan masa kerja 30 tahun pada tahun 2009. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Cepat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina dan pemimpin upacara berkenan kembali ke tempat semula. Diucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Selanjutnya kita akan melanjutkan tata ibadah yang ada. Karena kami tahu jika kembali tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 1 Korintus 5 ayat 1. Di bawah amanat firman ini, marilah saudara-saudara mengusung peti jenazah ini, dan marilah kita mengusungnya ke pekuburan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem,
jemaat Tuhan, sekarang kita akan memakamkan jenazah kekasih almarhum Bapak Haposan Sihotan. Tetapi kita tidak memakamnya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dikatakan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Di dalam pengharapan ini kita memakamkan jenazah ini pada tempatnya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa kita percaya mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa secara bersama-sama, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan, pujian belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru di sana ku rindu. Ku lihat wajahnya, Yesus penlepasku. Belakang langit biru di sana. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah ibadah sesi pemakaman pada saat ini. Atas kesetiaan kita semua diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan menutup. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
menyatakan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Acara pemakaman orang tua, suami, papa yang kami sangat cintai telah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada hamba Tuhan pendeta, karena pendeta yang terus mendampingi kami keluarga dari sejak kami hadir di tengah-tengah dunia, dan kemudian kami menjalani kehidupan, dan kemudian ketika kami mengakhiri kehidupan, pendeta atau hamba Tuhan memberi kekuatan iman bagi kami sebagai rumpun keluarga. Ucapan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat, Desa Betalemba, dan kita semua yang boleh membantu kami keluarga sejak kami dirundung duka sampai pada saat ini. Topangan dari Bapak Ibu Saudara-saudara kami tidak akan mampu membalasnya. Kami yakin dan percaya Allah dalam nama Yesus Kristus akan membalas segala kebaikan kita semua. Kami sebagai keluarga memintakan supaya kita bisa hadir kembali di rumah duka untuk menerima berkat Tuhan yang boleh kami siapkan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Salam. Pemakaman almarhum Bapak Hasdota, ucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Nenggolan perkumpulan kerukunan Bapak Poso menyampaikan ulos duka, pertanda bahwa kakak kami ini dalam duka nestapa. Saat ini kami meminta kepada tulang kami Nenggolan dengan rombongan perkumpulan kerukunan Bapak Poso untuk membuka kembali dengan harapan kakak ini akan melihat hari-hari ke depan dengan terang Tuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Pada keluarga kami Nenggolan dan perkumpulan kerukunan Bapak Poso kami persilakan. Mana terusnya tuh? Shalom. Iya. Itu ini kami datang keluarga menghadiri meninggalnya lek kami. Semoga ke depan itu bisa bersama-sama kita untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik, dan kita sama-sama bersepenanggungan. Jadi sebentar kami akan membuka ulos tutup ujung, biar kehidupan ke depan bisa jalani yang lebih, untuk menjalani kehidupan dan membesarkan PR kami untuk ke depannya. Sekian, terima kasih. Nah, dulu ini artinya kalau kurang puasa bukan pasti bukan ini sama terbuka tempat tidur terjadi
Jadi dengan dibukanya Ulus Tulung ini, jadi Itoku sudah jangan lagi berduka cita, tapi bersuka cita, sehingga Tuhan melimpahkan rezeki yang kedepannya. Baru disuapi sini. Lai langsung kasih. Nah, disuapi jo disuapi. Kami jual disuapi. Tidak jual disuapi. Bisa saja. Nah, bubina. Bubina do IT. Oh iya. Supaya terang toh. Langsung menjadi aja Pak. Ya. Ya semoga terang kehidupan itu menjalani. Kasih tisunya aja. Kasih tisu ya. Disuapin aja. Tadi aja boleh banget dikasihkan. Sudah ini. Betul kali. Poti-poti lain ada betul kan. Karena mari itu. Memotong lagi itu. Enggak, cuma sendiri, cuma kakak. Oke. Jamaah ini. Suci lain matangan bisa itu. Silap mak. Oh, seperti itu. Nah, itu dia mak. Betul tadi. Firmator dim di sini. Firmator dim mereka. Nak tori panin nak buti semua ini. Ya. Kasih ucap juga. Ucap sahat sendiri. Lebih. Berkat setulang itu. Akan berkat setulang itu. Baru. Apa tempat bijak horos minta sepi. Kopi-kopi. Nah, dong sedikit sedikit. Nah, baik. Dulu kali. Horas. Mak. Lagi pemanan. Pada tulang kami dan pulang ke Tulang Batak yang ada di Poso, kami dari keluarga Sikotang Raja Uluan mengucapkan terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan membalaskan kebaikan Bapak Ibu sekalian dan secara khusus kepada anak kami, Ucok dan adik-adik, secara khusus kepada kakak untuk tetap kuat dan lewat ini semua sebagai perantara doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan semua keluarga dan Ucok terutama lihatlah bahwa banyak saudaramu ya Ucok di Poso maupun di Palu. Kalau kau ke Palu nanti cari kami ya, cari kami bahwa di sana banyak saudara-saudaramu, ada si Rotan, ada si Rajoruan. Ini Pak Anton ini marga Marulang ya, ini Udamu Sinambela, banyak lengkap di Palu ya. Dan adik-adik semua sekalian dan kakak juga, kalau nanti ke Palu tolong mampirlah ke rumah kami. Cari gampang sekali cari kami di Palu. Banyak ada orang Batak di Palu itu mana rumahnya Pak Sohotan, Pak Marulang, Pak Sinambela, pasti mereka akan tunjukin. Nanti minta nomor saya, sudah ada juga nomor saya sama Ucok ya dengan kakak. Dan demikian sebentar habis kita mungkin makan nanti kami akan pulang ke Palu. Dan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di Poso, perkumpulan kerukunan keluarga Batak yang ada di Poso, atas nama juga pengurus perkumpulan kerukunan Batak Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah ada mengambil bagian, dan harapan kami juga ada istiadat kebersamaan kita orang Batak itu dapat terpelihara dengan baik di kota Poso ini. Karena ada budaya kita adalah juga sebagai wujud atau sebagai jalan kita untuk meminta kepada Tuhan melalui adat istiadat, dan tidak ada pertentangan satu sekalipun dengan ajaran agama. Ini murni adalah kearifan lokal dan semuanya dilandaskan dari doa, dan tidak ada mitos apapun dalam adat istiadat ini. Demikian, terima kasih untuk kita semua dan selamat siang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.
Disimpan saja. Jemaat tersedia, sebelum kita menikmati, mari kita sungguh di dalam doa. Dan doa ini akan disampaikan oleh Pendeta Hoa Lumako MSI kepada Ibu Di. Silakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ada suasana yang damai, hidup di dalam kerukunan saudara bersaudara di perkabungan keluarga kekasih kami di sini. Firman Tuhan sudah bersama kami dengarkan. Kami sudah makamkan saudara kekasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak kata-kata nasihat, kata-kata harapan, kata-kata yang begitu indah yang diberikan oleh Tuhan melalui mereka yang telah menyampaikan dalam renungan khotbah duka, bahkan dalam penyampaian dari yang lainnya. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kami keluarga dikuatkan. Kami merasakan ada kehangatan cinta Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati mereka semua yang sudah menghiburkan keluarga yang berduka. Dan semua keindahan ini tidak akan berlalu karena kami percaya kami diikat oleh satu kasih surgawi yang begitu tulus dan indah dalam hidup ini. Kesalahan nama karena yang kami panggil tadi Pendeta Hoa, karena itu nama kesayangan, dan yang nama sebenarnya adalah Meritan Alamako MSI. Terima kasih. Disilakan kepada kita sekalian melayani diri kita masing-masing. Dan margongo awale Tuhan Mararohona kamu suki sude Oh Tuhan saitainya Tula pungmua sasorangan dan margo